Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau accounting for joint product and by-product. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sakila Dwi Maharanus Cahyo. Nomor induk mahasiswa 196222028, kelas akuntansi pagi 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, mendapat tugas individu akuntansi biaya dengan Ibu dosen Charlie Marlinda SE MAK AKCA. Agenda atau pembahasan. Yang pertama, konsep atau pengertian dan contoh. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, metode produk bersama dan produk sampingan. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, contoh tabel alokasi biaya bersama. Yang keenam, referensi. Baiklah, saya akan membahas agenda yang pertama, yaitu konsep atau pengertian dan contoh. Yang pertama, produk bersama atau joint product. Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama, dan masukan atau input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Contoh, pabrik penyulingan minyak mentah atau crude oil menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, kerosin, minyak diesel atau solar, minyak bahan bakar, minyak tanah, dan lain-lain. Yang kedua, produk sampingan atau by-product. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Contoh, pada pabrik penggergajian kayu, kayu lapis dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Agenda kedua, karakteristik. Karakteristik produk bersama. A. Merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. B. Nilai penjualan adalah relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. C. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Karakteristik produk sampingan. A. Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. B. Nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. C. Dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Agenda ketiga, metode produk bersama dan produk sampingan. Kita akan membahas biaya produk bersama dialokasikan ke setiap produk bersama menggunakan metode. A. Metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. B. Metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari suatu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. C. Metode rata-rata tertimbang. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. D. Metode unit kuantitatif atau satuan fisik.
Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Selanjutnya, biaya produk sampingan dialokasikan ke setiap produk bersama menggunakan metode A. Metode tanpa harga pokok atau non-cost methods. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. B. Metode-metode harga pokok atau cost methods. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu 1. Metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Kedua, metode pasar. Metode pasar juga disebut dengan metode pembatalan biaya atau reversal cost methods. Pada metode nilai pasar, yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini berusaha untuk menaksir biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. Agenda keempat, metode penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Yang kedua, metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang ketiga, metode analisis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam alokasi biaya bersama untuk produk utama dalam menentukan harga pokok produksi. Yang pertama, identifikasi biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi. 1. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Biaya bahan baku langsung meliputi tempat aqua mentahan yang dibeli dari pengrajin setempat dan kemudian akan diproses lebih lanjut. Kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan tenaga kerja yang dibayarkan untuk karyawan, yaitu sebanyak 9 orang pekerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead. Biaya overhead pabrik meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya penyusutan mesin, biaya listrik, biaya angkut, biaya makan karyawan, dan berbagai alat manual yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, metode harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini. Pertama, biaya bahan baku XXX. Kedua, biaya tenaga kerja langsung XXX. Biaya overhead pabrik XXX. Biaya bersama XXX. Semua biaya dijumlahin. Untuk mendapatkan informasi biaya-biaya yang dikeluarkan tiap produk yang dialokasikan didapat dengan pendekatan metode nilai jual relatif. Variasi penggunaan metode nilai jual relatif kita dapati bila satu atau beberapa produk bersama memerlukan biaya pengolahan tambahan setelah saat terpisah atau split off. Nilai jual produk bersama dapat diketahui setelah produk bersama tersebut mengalami pengolahan lebih lanjut. Dengan demikian, pada saat terpisah, produk bersama tersebut belum memiliki nilai jual. Untuk mengalokasikan biaya bersama, perlu dihitung nilai jual hipotesis yang dihitung dengan cara mengurangi nilai jual produk bersama setelah diproses lebih lanjut dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan sejak saat terpisah sampai dengan produk tersebut siap untuk dijual. Berikut adalah gambaran contoh total biaya menggunakan metode full costing. Untuk menentukan total biaya per unit dihitung dengan cara sebagai berikut. Alokasi biaya bersama XX, biaya tambahan setelah titik pisah XX, harga pokok produksi XX, dijumlahin semuanya. Yang ketiga, penetapan harga jual. Penentuan harga jual produk dapat dihitung dengan menjumlahkan total biaya produksi dengan laba yang ditetapkan sebesar 10%, kemudian dibagi dengan total produksi pada bulan Oktober 2014. Cara mencarinya yaitu harga jual produk sama dengan total biaya produksi ditambah laba yang diharapkan
dibagi total produksi bulan Oktober 2014. Yang keempat, analisis perbedaan perhitungan harga pokok produksi. Yang kelima, rekomendasi. Agenda kelima, contoh tabel alokasi biaya bersama. Berikut adalah contoh tabel alokasi biaya bersama. Sumber data diolah di tahun 2014. Bila sudah diketahui alokasi dari biaya bersama ke masing-masing produk, maka total harga produksi produk tempat aqua gelas, kupu-kupu, bonsai, dan pohon dapat diketahui yaitu dengan cara alokasi biaya bersama ditambah dengan biaya tambahan masing-masing produk. Selanjutnya, harga pokok produk per pieces dapat dihitung. Harga pokok produk per pieces adalah sebagai berikut di bawah ini. Kalian bisa memahami sendiri gimana cara pembagiannya atau perhitungannya. Agenda keenam, referensi. Referensinya saya dapat dari jurnal. Yang pertama, purnamiap.blogspot.com, yang kedua, manajemenkeuangan.net, yang ketiga, agribisnis.uma.ac.id, yang keempat ada core.ac.uk.pdf. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau accounting for joint product and byproduct. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah menonton video saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.